Oke, pada pagi hari ini kita kuliah kedua Python. Saya udah kirim ke 15 tim ya, buku yang kemarin tak tunjukin. Siapa yang belum dapat, chatting aja di situ, di chatting di bawah. Maksudnya ketua tim, karena ini buku itu sebagai referensi aja. Itu yang buku yang kita kembangkan dalam 6 bulan terakhir dengan beberapa tim dari guru, mahasiswa, dan siswa sebagai referensi agar Anda lebih cepat dalam belajar Python-nya, kemudian dengan fungsi-fungsinya. Oke, silakan chatting di sini siapa yang belum timnya belum dapat, kemudian siapa yang belum jadi tim. Gitu. Sebelumnya ini ketuanya adalah Bayu ya. Jadi ketua kelasnya Bayu, terus kemudian ini ada perubahan nambahan lagi. Wakilnya aku minta Dudu sebagai wakilnya Bayu, Dudu Derajat, karena ada yang banyak yang nanti kita bisa sinergikan dalam banyak hal gitu. Itu yang saya minta semuanya dinyalain kameranya. Saya ingin tahu wajah kalian gitu. Nanti aku ingin lihat satu-satu gitu ya. Bayu yang sudah daftar ke kamu ada berapa banyak tim? Ada 15 ya? Ada 16, Pak. 16 ya? Tim yang belum dapat bukunya daftarnya ke Bayu ya, atau nanti yang di WA grup itu tulisin siapa-siapanya gitu kan. Ini ya, kira-kira gitu. Nanti Bayu, wakilmu adalah Dudu Derajat dari SMK 1 Surabaya, subkampusnya. Ya. Iya, Pak. Nanti tinggal mana yang ada beberapa nama yang belum dapat jadi tim, masukin aja ke tempatnya Dudu untuk jadi anggotanya gitu. Jadi duduk sebagai ketua timnya 3 orang atau 4 orang masukin situ gitu. Oke ya, kita lihat ya. Oke. Ada Ferdian, Khairul, Brilian, Devri, kenal namanya. Latif, Bayu, Akbar, Catur, Iksan, Imam, Torik. Torik, kamu kemarin tadi ikut yang di Teknopreneur kan? Tadi salah jadwal, salah lihat jadwal. Oke. Makanya kalau ada di sini. Kemudian Afif, Anissa, Sabto, Anissa Ari, Muhammad Yova, Ilham, Okta, Koirul Mufasirin, Kinanti, Fatimatul Sahra, gimana nih? Rian, wajahnya kemana? Maria, wajahmu enggak kelihatan. Imam, Fadul Anwar. Tolong nyalain anunya, kameranya. Oke, Aldi, Evan. Oke, dari pagi hari ini kita ingin mengecek tim-timnya yang mengembangkan banyak hal. Jadi kita coba cek satu-satu timnya sudah solid belum. Karena ini nanti kita harus matangkan dulu timnya ini, yang belum nanti kita bisa lihat seberapa jauh untuk pengembangannya ya. Dan tim ini, ketua timnya harus tahu betul anak buahnya. Kenapa ini tim saya bentuk dari 3 orang, maksimal 4 orang kalau diperlukan. 3 orang itu karena apa? Karena tugas-tugas kalian itu udah harus bertiga. Karena nanti mencari datanya, pengembangan data setnya juga harus bertiga. Kalau enggak ketinggalan dalam pengembangannya gitu kan. Ini yang terus kita coba siasati untuk pengembangan yang akan datang. Dan aku cek dulu berapa yang
tim-tim apa yang sudah daftar di tempatku ya. Jadi aku kan absen ketua timnya, terus kemudian ketua timnya lihat sendiri anak buahnya ada anggotanya ada di situ enggak gitu. Karena ini kita ingin lihat seberapa jauh untuk kesiapan kalian di dalam, dan siapa yang belum punya anggota, punya kelompok, kalian harus kita selesaikan pengelompokannya sekarang, karena ini nanti akan komunikasi kita akan selalu dengan ketua tim untuk tugas-tugas presentasi dan sebagainya, pembelajaran. Kalau buku udah yang sudah dapat, oke. Ketua tim adalah harus membagi kepada teman-temannya di dalam programnya gitu. Sebentar ini. Bayu kok bisa absensi satu-satu? Siapa nama-nama yang 15 orang atau 16 orang itu? Nanti aku pengen lihat siapa yang menjawab itunya. Nah, daftarnya ada di kamu kan, Bayu? Halo Bayu. Halo Pak. Ya. Untuk daftarnya sudah ada di grup semua. Kamu coba cek satu-satu. Ketua timnya aja. Ya. Oh iya Pak, ya. Kamu yang tim apa, siapa ketuanya? Dia harus jawab anggotanya sambil ngecek anggotanya ada gitu. Kamu tapi yang kamu cek, aku ingin lihat. Silakan Bayu. Jadi saya presentasi gitu Pak. Enggak, aku cek aja namanya tim ini, ketuanya ada enggak, ketuanya harus jawab gitu aja. Kamu yang manggilin satu-satu kan, iya. kamu ketua kelasnya gitu kan. Coba aku ingin lihat. Gitu. Untuk tim HTC ada hadir untuk ketuanya Abu Naim. Abu Naim ada enggak? Ada. Abu Naim hadir, Pak. Ada, enggak, Abu Naimnya harus on gitu loh. Ya ada. Jadi ketuanya harus jawab. Iya Pak, saya di sini. Ya. Oke. Kedua, tim siapa lagi? Tim Anun 404. Untuk ketuanya Bayu Febri. Bayu ada kah? Bayu Febri ada. Enggak jawab. Bayu enggak ada dia. Tapi di list ada Pak. Masuk ke partisipan. Di partisipan ada. Oh ya ada. Bayu siapa? Bayu Febri Yono. Aku enggak lihat tuh. Ya, di chat tadi, Pak. Oke. Terus yang berikutnya? Untuk tim stiker Eureka. Ya. Siapa ketuanya? Ketuanya Muhammad Torik. Hadir, Pak. Hadir ya. Bagus Torik. Yang nomor 5 tim para duta. Ketuanya Anissa Ari. Anissa ada nggak? Anissa Ari ada. Anissa. Hadir. Oke. Terus? Nomor 6 tim Invoker. Ketuanya Latif. Ketuanya siapa?
Oke. Latif. Nomor Latif. 7 tim Fortis, ketuanya Ferdiansyah. Hadir, Pak. Ferdiansyah Hadir, Pak. hadir? Oke. Hadir. Untuk nomor 8 saya, Pak. Tim Excoder. Saya Apa hadir. namanya? Excoder. Excoder. Ya. Oke. Nomor 8 tim penjinak ular kembang. Walah, Ketuanya ularnya. Ketuanya Dimas Bayu. Dimas Bayu Ada nggak? enggak ada. Belum hadir. Dimas? Anggotanya siapa? Anggotanya jawab di chat, Pak. Ada ini. Ada. Oke. Namanya anggotanya siapa? Aditya Dwi Saputra. Oke, Aditya Dwi Saputra. Oke. Terus? Untuk nomor 10 tim Hati, ketuanya Koirul Anwar. Benar. Oke. Mati. 11. Nomor 11 tim IQ 9, ketuanya Edi Kurniawan. Adakah Adi? Hadir, Pak. Edi. Oke. 12. Selanjutnya tim DAF, ketuanya Iqbal Asmi. Iqbal Asmi. Iqbal ada nggak Iqbal? Iqbal tidak ada. Anggotanya? Anggota DAF? DAF anggotanya Faisal Sofyan. Tidak ada. Belum hadir, Pak. Belum hadir. Nomor 13 tim TBC. Ketuanya Catur. Hadir. Ya. Hadir, Catur. 14 tim Tripiton. Ketuanya Miko Andrian. Miko adakah? Tidak ada. Miko Andrian tidak ada. Anggotanya? Rian Syarul. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Selanjutnya tim STMJ. Ketuanya Ramji Ramadan. Oke, Ramji. Ada nggak Ramji? Anggotanya, Pak, yang ada, Pak. Siapa? Brilian Paris, Pak. Oh, Brilian ya. Namanya keren juga, Brilian Paris. Brilian di Paris. Iya. Jadi orang brilian kamu. Ya, harapan orang tua itu. Brilian yang dari Paris gitu ya. Oke, Iya. Brilian. Terus? Untuk tim terakhir, tim Easy Coder. Ketuanya Muhammad Ilham. Ada? Anggotanya hadir, Pak. Siapa? Imam Said Arfendi. Oke, Imam. Sudah, Pak. Sudah. Ya, tanya anggota kita, siapa yang belum jadi buat kelompok? Karena nanti kita urusannya dengan 16 kelompok ini. Si Dudu nanti dimasukin salah belum satunya. dapat, Mas Bayu. Iya. Bayu, kamu di bawahnya Dudu ya. Terus apa lagi yang belum dapat? Saya, Pak. Siapa? Ivan. Apa? Ivan. Oke. Oh ya, Evan dari Plado ya? Iya. Oke. Siapa lagi? Satu lagi, Mas. Yang kemarin tuh, Pak. Siapa lagi? Yang dari Bandung Bandung. tuh? Ya. Fatimatun. Itu, Pak. 3 berarti. 3 ya. Jadi Dudu ketuanya ya. Du, nama timmu apa, Du? Nama timnya 404 not found, Pak.
Hah? Loh. Terserah kau. Itu kayak anu aja kamu. Oke ya. Ya kan lucu juga nanti kalau kamu bertanding ke internasional masa namanya 404 not found. Karena semua itu akan masuk ke internasional ini semua. Jadi mesti anu beda gitu loh. Yang tadi yang itu juga si Bayu ini juga 404 harus ganti lah, jangan gitu. Ya, yuk kamu anunya ganti yuk namanya, karena itu nanti masa nanti kalau karena ini salah satu bukan saya Pak. Apa? Bayu Febri. Ya tim kedua. Febri ya, oh Bayu Febri ya. Febri, itu 404-nya ganti. Bayu Febri. Iya, Pak. Ya, terserah. Ntar dipikirin lagi. Yuk, Ya, nanti cari dipikirin wangsit lagi, aku nih. Ya. Ayo, Duk, kan gak apa, Duk? Apa ya? Sak lagi, apa? Sak lagi. Apa? Yang tadi. Yang apa? Sein atau sek apa itu tadi? Saya terserah kau lah. Jadi anggotamu ada itu, ada Bayu, ada Evan, ada Fatu. Nah, ini Bandung itu. Oh catat ya, Bayu ya. Iya Pak. Jadi saya masuk 2 tim gitu Pak. Bukan ini, ya katanya tadi ada yang belum masuk. Yang belum masuk ada 3 sama Mas Dudu ini. Yang Fatimatun sama Devan sama Mas Dudu itu 3 Pak. Ya itu masukin ke si Dudu gitu loh. Iya ya. Kamu kan udah masuk toh? Sudah Pak. Di West Coder itu ya? Ya ex-coder. Oke. Jadi udah, siapa lagi yang belum dapat tim? Jadi kita punya 17 tim ya. Jadi, Iya, Pak. namanya kamu pikirin tuh sama dengan temanmu Devan Ya, sama Pak. Fatul. Ya. Nanti komunikasi di WA grup itu aja. Tapi kamu juga sebagai wakil ketua kelas lah. Di ketua kelasnya tadi Bayu siapa sih namanya? Bayu Prima atau siapa tuh? Banyak Bayunya sih nama. Ini. Jadi ya Bayu Prima ketuanya, wakilnya Dudu Derajat. Memang Dudu agak saya tahu dia udah lama sehingga aku angkat jadi untuk ini karena kita punya program bersama nanti untuk semuanya gitu loh. Dalam dataset untuk pengembangannya. Dan kemarin semua tak jadi ketua tim itu udah dibagi sama Pak Ahmad yang tim kita itu ada Tato yang sekarang selalu merekam kuliah-kuliah kita. Kemudian kalau untuk masalah data, buku dan sebagainya, aku punya tim namanya Pak Ahmad yang dia membagikan buku khusus untuk kalian karena buku ini sendiri di Petangi Mall juga akan kita taruh di situ berbayar sih sekitar 75.000. Tapi untuk yang mahasiswa yang itu kita kasih free aja, tapi kita kasih tulis hanya untuk tim misalkan tim HTC namanya itu masuk di situ. Itu yang mengedit dan menyiapkan tuh Pak Ahmad di timku, jadi tim teknis yang dukung program ini gitu. Itu salah satunya. Nah, sekarang kemarin kan bukunya udah kita bagi kira-kira bulan hari Kamis kalau nggak salah atau Kamis bagian bertahap gitu kan. Nah, dan masing-masing kan kita kasih tugas. Ketua timnya cerita tugasnya sampai mana gitu ya. Kita mulai ya. Ada pertanyaan sampai sini. Karena saya harapkan kalian Python-nya bisa belajar kemarin dari buku itu sendiri. Nanti kita lihat seberapa sulit, seberapa yang kita bisa kembangkan nanti dibantu oleh Fikri sama Nagista. Tinggal kita cari waktunya setelah hari ini. Kalau kemudian masih bisa di sekarang ya nggak apa-apa. Tapi nanti kita lihat seberapa jauh. Oke. HTC, Naim, ceritain PR-nya bagaimana? Iya, Pak. Hmm. Untuk PR-nya itu saya masih coba jalanin 2 program, Pak, yang dari
bab 7.1 sama bab 7.2. Yang 7.1-nya itu udah bisa jalan, terus untuk yang 7.2-nya ini masih saya coba-coba, Pak, karena coba saya run itu gagal terus. Itu, Pak. Oke. 7 yang berikutnya gagal ya, run ya. Oke. Yang 7,1 udah bisa, Pak. Tapi kemudian teman-temanmu ikut ngerjain atau kamu kerjain sendiri? Saya kerjain sendiri, Pak. Nah, kamu juga harus berbagi sama temanmu. Karena jangan kamu yang pintar sendiri nyoba-nyoba, tapi kan gunanya teamwork itu harus kita lakukan gitu loh. Kamu sebagai ketua tim kecil itu saling berbagi dan diskusi. Kamu udah diskusi sama tim kamu? Belum, Pak. Diskusi ya. Jadi diskusikan dengan nomor 2 itu seberapa jauh yang kamu udah kerjakan, ceritain gitu. Harus diskusi karena kita di sini adalah tim. Jadi aku akan selalu dorong untuk jadi timnya saling ngerti, saling kenal dan saling belajar gitu. Oke, terima kasih. Naim. Kemudian yang kedua, tim 404 Bayu Febri. Gimana? Kemarin itu saya nyoba udah sampai 7.3 ya, Pak. Terus hasil kerjaan saya kirim linknya ke grup teman-teman buat jadi bahan pertimbangan gitu. Nah, terus kamu sudah diskusi sama timmu? Bisa. Udah diskusi tapi cuma sedikit yang respon. Oke. Gitu, Pak. Siapa yang timmu siapa? Misal. Anggotanya siapa? Suruh cerita timmu mana itu ya? Ada nggak timmu, Bayu? Maaf, Pak, tadi ada kendala jaringan. Maaf, tadi ada kendala jaringan. Kendala jaringan, oke. Tapi timmu ada yang hadir hari ini? Ada, lengkap kok, Pak. Lengkap. Oke, timnya Bayu Febri ini ada yang bisa menjawab. Siapa namanya? Ada Kinanti, ada Pradi. Kinanti aja, Pak. Iya, Kinanti. Bisa jawab? Masih belum nyoba jalankan sih, Pak. Belum jalan. Tadi yang udah diajari Bayu Febri udah kamu coba belum? Wah, sudah coba 1 atau 2 atau 3 atau belum jalan semuanya? Masih itu, Pak, belum nyoba jalankan. Loh, cobaan ya. Jangan sampai karena makin hari makin beda. Kalau kamu keter di sini, bingung nanti kamu di atasnya gitu. Ya, Pak. Apa yang udah itu harus kamu coba. Nggak ngerti tanya gunanya teamwork itu. Tanya Bayu untuk apa yang terus dikembangkan. Nggak ngerti itulah gunanya teamwork gitu loh. Jadi Bayu juga harus bertanggung jawab terhadap anggota timnya. Jadi kita satu tim lah untuk saling mengajari dan sebagainya. Untuk itu. Iya. Kinanti dan kawan-kawan ya. Iya, Pak. Oke, yang berikutnya lagi Eureka, Torik. Gimana Torik? Ini Pak, sudah sampai percobaan ke 7.2. Jalan nggak? Terus apa Pak?
Ya, programnya jalan. Sampai mana yang sudah jalan? Ya, masih sampai 7.2 itu, Pak. Terus temenmu jalan nggak? Sudah Itu komunikasi belum? sudah, Pak, sudah komunikasi. Terus ini mau mencoba yang konversi suhu. Konversi suhu. Tapi harus gantian. Maksudku gini, itu kan ada beberapa contoh. Kalian bisa bikin contoh lain lagi nggak masalah. Dari situ kamu sebagai ketua tim ya buat semuanya ya. Usahakan masing-masing mencoba satu yang berlainan. Kalau enggak ya berdua atau bertiga bersamaan nggak apa-apa. Jadi yang penting itu di laptop kalian atau di komputer kalian itu jalan program yang ada di situ. Ini hanya program dasar sih untuk menjalankan hal yang paling sederhana. Belum nanti lebih panjang lagi, jangan sampai kalian rontok di tengah jalan gitu loh. Itu ya, Torik ya. Iya, Pak. Anak buahmu siapa di situ yang bisa ngomong? Masuk semua nggak? Ada Abil sama Bintang, Mbak. Pak. Ya, Bintang gimana Bintang? Hadir, Pak. Hadir ya. Kamu kerjain nggak sampai 72 atau yang lain? Atau 7.2 sama-sama sama Torik? Ya. Ya. Di yang lain kamu saling berkomunikasi nggak? Torik, Bintang, Adil dan sebagainya. Iya, Pak. Kalau komunikasi lewat grup ya. Ya, nggak apa-apa sih. Yang penting kalian komunikasi, kuncinya di komunikasi. Ya. Ya. Dipertahankan itu ya komunikasinya karena nanti kerjaannya makin banyak. Tim Anissa, Ari, apa para duta? Gimana Anissa? Saya nyuruh anggota kelompok saya. Suaranya kecil, Sa. Ini mic saya error soalnya. Iya terus. Saya nyuruh anggota saya, masing-masing itu saya suruh coba. Udah sampai 7.2, tapi di 7.1 banyak yang nggak bisa ngeran anggota saya. Udah, Pak. Komunikasi kamu dengan anggotamu cukup bagus kah? Bagus, Pak. Ya. Yang respon. Ya, penting respon dan diingatkan terus kalau sehingga ilmunya atau skillnya itu sama gitu. Kalau nggak ngerti saling diskusi aja gitu ya, Anissa ya. Iya, iya Pak. Oke. Anggotamu siapa di sini? Anisha, Salsa, Dimas Bayu, sama Fabi. Udah salah satu suruh ngomong tuh. Suaramu kecil. Dimas. Dimas ini. Dimas Bayu. Untuk ketua. Bukan. Dimas ada nggak? Atau yang ada? Ada. Apa? Oke, suruh komentar salah satu. Baik Pak, saya anggotanya Anissa, para duta Pak. Oh, para duta ya. Terus gimana perkembangannya kalian? Iya, dari apa yang 7.1 itu kita semua belum bisa Pak. Cuman yang 7.2-nya sudah bisa. 7.1 belum bisa. Iya, belum bisa dikompil Pak. Oh, oke. Ya nanti gini, hal yang detail kamu bisa tanya teman yang lain, bisa juga nanti kita tanya asistenku si Fikri atau Nagista. Iya Pak. Oke, para duta masih perkembangannya kayak gitu. Infoker, Latif, gimana? Halo Pak, suara saya terdengar Pak. Ya, ini Pak, saya sebelum dapat buku, saya coba teman-teman saya buka Kaggle Pak, untuk yang kursinya khusus Kaggle kan sambil belajar bahasa Inggris gitu Pak. Terus setelah dapat buku, saya coba belajar sendiri dulu, terus nanti kalau ada masalah baru didiskusikan Pak. Ya, oke. Seperti itu. Terus untuk komunikasi saya gunakan Pak, Discord. Jadi di Discord itu bisa live stream untuk beberapa orang. Jadi kalau ada masalah, kalau seperti apa itu membenturkannya gampang, Pak. Ya,
Jadi komunikasi kamu dengan anggotamu lancar ya pakai Discord? Sangat gitu lancar, ya? Pak. Itu yang penting. Hampir Nah, setiap tapi, malam itu ada komunikasi ya. Oke, bagus. Bagus itu Latif. Karena nanti urusannya ya komunikasi itu kuncinya, karena tiap malam kan mesti belajar dari dosen yang lain kan. Sambil belajar lagi ya, benar Pak. Sambil belajar. Jadi buat semuanya ya, manfaatin kalau kuliah sama dosen dari yang lain itu, kalian juga komunikasi sama anggota timmu, karena ini kan latihan teamwork gitu loh. Jadi kuncinya makin kenal, makin banyak yang dikembangkan bersama gitu. Oke, Latif, makasih. Iya, siap. Kemudian tim Fortis Ferdiansah. Iya, Pak. Gimana perkembanganmu? Jadi ini tim kita sebenarnya ada satu anggota yang sebenarnya sudah coba ke machine learning, cuman saya masih belum bisa mengkoreksi codingannya, Pak, karena ini juga datanya juga barusan acak sih, Pak. Tapi muncul grafis, Pak, seperti itu. Terus untuk yang PDF-nya itu dari tim saya sudah sampai 7.1, Pak. Belum mencapai yang konversi mata uang seperti itu. Mata uang. Untuk komunikasinya saat ini masih dalam fungsi, Pak, karena teman saya waktu yang bisa diberikan itu sedikit, Pak. Kerjanya full time, Pak, sampai malam. Kerja full time sampai malam ya. Siapa namanya? Teman saya belum hadir ke sini sih, Pak. Cuma namanya Faizal Ali sama Ali Mustaqim, Pak. Yang kerja sampai malam si Faizal Ali. Saya juga kerja malam, Pak, sama Ali Mustaqim, Pak. Kerja di mana toh? Kalau saya kebetulan kerjanya sebenarnya enggak sampai malam, Pak. Cuman akhir-akhir ini ada project yang cukup besar, jadi saya harus lembur kerja. Ya, kalau Ali Mustaqim kerjanya di sekolah, Pak. Kalau Faizal Ali ya pulangnya sampai sore sih, Pak. Malam. Pak, ya, karena saya sebagai ketua harus pulang malam, jadi untuk koordinasi masih tipis-tipis sih, Pak. Iya, kalau enggak ya bisa manfaatin waktu senggang siang hari itu, makan siang kamu komunikasi. Kamu punya WA kecil kan? Ya grup gitu kan, atau komunikasi. Manfaatin itu, karena ini kita akan cepat untuk itunya gitu. Ya memang nanti saling belajar lah satu sama lain nanti. Kita nanti bisa belajar ke Latif, atau Bayu Febri, atau Torik, atau Anissa, dan sebagainya. Itulah gunanya ketua tim, kalau ada kesulitan nggak usah malu, saya nggak ngerti, dan sebagainya. Nanti di grup itu ada Fikri, kalian bisa tanya ke Fikri juga, sama Nagis gitu. Itu adalah angkatan 1 tahun di atas kalian, dan dia yang bikin buku itu, termasuk yang nyusun buku itu, Nagis sama Nagis. Kan namanya ada itu kan. Itu senior kalian. Itu jadi polaku itu kawan-kawan yang memang senang IT dan frekuensinya pas dengan kita, dengan tim kita, ya udah kita masukkan sebagai bagian program gitu. Itu aja, Ferdiansah. Memang tantangan dengan kawan-kawan yang ada gitu ya. Tidak masalah. Semangat ya. Ya, Pak. Kerja sambil kuliah emang nggak mudah sih. Iya. Oke, Bayu sekarang ketua kelas. Ya, Pak. Yuk. Untuk tim saya kan ada 2 orang dari Jepang, Pak. Itu jadi susah, kayak bagi waktunya susah gitu, Pak. Tapi saya usahakan kayak 2 minggu sekali ada diskusi di Google Meet gitu, Pak. Ya nggak apa-apa sih. Jadi kamu coba apa yang bisa kamu bagi dan sebagainya gitu kan. Kalau perlu tambahin 1 orang dari yang belum dapat tuh, kamu masukin 1 juga nggak apa-apa. Jadi kamu punya 4 orang, karena 2 orang dari Jepang ini itu. sudah 4 kok, Pak. Sudah 4 ya. Oh ya udah kalau gitu. Sudah 4. 1 yang dari Indonesia ya. Iya. Ya, memang harus proaktif ya.
Yang dari Jepang memang waktunya juga terbatas kan, dia harus malam karena kerjanya gitu. Iya. Siapa namanya yang dari Jepang tuh? Bagus Ramadan sama Ramjaka ya. Ya Ramjaka. Itu Pak. Itu di kota apa dia jadi? Apa? Di kota apa di Jepangnya? Oh, enggak tahu, lupa Pak. Oke, Bayu, ini memang tantangan karena kita punya 5 mahasiswa dari Jepang sih yang sekarang ini, dan memang itu tantangan kalau udah antar negara beda 2 jam, kuliah di sini sampai jam 10, di sana sampai jam 12 malam sih, dan waktunya juga tak mudah untuk pengembangannya gitu. Ya. Baik, kamu bantu terus ya yang dari Ya. Jepang itu ya. Oke. Kemudian yang ini, yang tim ular ini apa nih? Ular kembang, penjinak ular kembang. Dimasnya nggak ada. Ditya, gimana anggotanya? Halo, Pak. Ya. Nama kok aneh gitu? Kenapa namanya gitu? Nggak tahu, Pak. Teman-teman saya ikut aja. Penjinak ular. Ya, karena ular python gitu, piton gitu ya. Mungkin, Pak. Oke, ceritakan gimana tugasnya sampai mana? Saya masih ini coba-coba sendiri, masih sampai yang mau install Nampi ya. Yang 7.3 nih, Bung. Gimana komunikasi kamu dengan tim ini? Kalau yang teman-teman kayaknya kurang, Pak, karena teman-teman masih sibuk ada proyekan masing-masing. Ya nggak apa-apa sih, proyek boleh, tapi kan tugas kuliah juga harus diantisipasi gitu loh. Dan itulah saling mengingatkan. Karena begitu minggu berikutnya lagi sudah naik lagi. Saya nggak ingin kalian tertinggal gitu loh dengan hal-hal yang berkembang terus gitu. Memang harus dipelajari dengan cepat untuk itunya gitu. Itu Aditya. Ya namanya penjinak ular. Jadi kamu harus buktikan bahwa kamu bisa jinakin ular python. Itu loh. Itu Dit ya. Komunikasinya banyak ya dengan teman-temanmu. Kalau enggak, kamu ketinggalan kalian. Karena itu teamwork. Dibilang Adimas. Adimas masuk nggak sekarang? Enggak, Pak. Enggak ada yang masuk sekarang. Dari anggotamu nggak ada yang masuk? Nggak ada. Kamu WA, tak aku cari gitu ya. Ya. Oke, yang berikutnya lagi, Koirul, Hati. Gimana, Rul? Ya, Pak. Gimana perkembangannya? Kemarin itu ada salah satu anggota kami sudah mulai mencoba. Terus untuk yang lainnya itu terkendala permasalahan running di aplikasi, Pak, itu, Pak. Ada kendala di situ. Terus tadi sebelum Zoom ini ada komunikasi bagaimana akhirnya sudah bisa, tapi belum dicoba, Pak. Tapi yang satunya sudah mulai mencoba, gitu, Pak. Ya, satunya loh, coba yang lainnya nggak coba? Juga mencoba, tapi itu, Pak, dalam sama kendalanya dalam aplikasi untuk runningnya itu, Pak. Ya, tapi ada yang satu itu sudah mencoba, kan berhubung kemarin ada yang sudah pulang, dia mencoba di rumah, akhirnya dia sudah sampai di 7 titik berapa? Sampai 7.3 atau 7.2 tuh, yang satunya itu. Gitu.
Oke. Baru tadi pagi ini yang sudah mulai bisa untuk dioperasikan, tapi belum sempat mencoba, Pak. Oke. Jadi komunikasi kamu sama anggota timmu cukup bagus? Bagus, Pak. Memang kebetulan satu tempat pekerjaan, Pak. Oh, keren dia kalau satu tempat pekerjaan. Di Ya, mana? Kota apa? Bagaimana, Pak? Oh, di Blitar, Pak, Belingi, Pak. Sub kampus Belingi, Pak. Sub kampus Belingi yang SMK PGRI Belingi ya? Iya, Pak, betul, Pak. Oke, kalau satu pekerjaan itu komunikasinya lebih bagus kan? Itu Ya, yang perlu diantisipasi percepatannya dan ngerti satu sama lainnya. Gitu. Ya, Pak, siap. Oke, yang berikutnya Edi Kurniawan, IKS. Gimana, Ed? Hadir, Pak. Ya, ceritain sampai mana PR-nya. Untuk yang tugasnya itu baru sampai yang 7.1. Kok? Yang 7.2 masih belum bisa di-run. Terus kemudian komunikasi dengan anggotamu? Ya, cukup baik, Pak. Udah buat grup WA. Kamu subkampus, grup WA udah. Kamu subkampus mana toh? Di Ponorogo. SMK. SMA atau SMK? SMA. Oh, SMA Negeri 1 Ponorogo. SMK, Pak. SMK. Tapi itu ada yang apa? Beda subkampus juga. Satu kelompok. Apa aja subkampusnya? Dari SMK 1 Ponorogo, anggotamu dari mana lagi? Ada yang dari PGRI 2. SMA 1, Mas. SMA 1. SMA 1 PGRI. Oke, terus mana lagi? Subkampus. Nah. Yang komunikasi karena kamu antar kampusnya berbeda, kamu perlu intensif untuk diskusi sama teman-temanmu itu, saling mencoba terus nanti kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya Fikri sama Nagis atau teman-teman ketua angkatan yang lain, ketua kelompok yang lain gitu kan, gitu Ed, ya. Karena usahakan secepat sebanyak mungkin kamu bisa mengerti dari buku yang ada itu. Buku itu sebenarnya referensi aja. Tapi dengan kalian mencoba semuanya di laptop kalian atau di komputer kalian, harapan kita sih makin terbiasa dengan itu karena kamu kan kuliahnya banyak, kalian itu kan yang dari matematik ya, yang lain, kemudian ini kan waktumu kan nggak terlalu banyak kan, waktu yang pendek-pendek ini usahakan mengerjakan kerjaan bersama-sama, bahkan kalau bisa ya terbiasa mengerjakan bareng gitu, tapi online gitu. Kan banyak aplikasi yang bisa dipakai kan, bisa pakai Webex, pakai Zoom yang gratis atau pakai Gmeet atau apapun lah gitu ya. Itu Ed ya. Baik, Pak. Oke, makasih. Yang berikutnya Iqbal. Mana Daf? Iqbal adakah? Atau anggotanya? Halo, Bal. Bayu, ini tim ini gimana nih? Daf ini. Bentar, Pak.
Untuk Dev tadi tidak hadir, Pak. Tidak hadir ya? Oke. Tidak hadir ya. Ini berikutnya lagi apa? Yang catur ketuanya itu. Catur Susandi, silakan. Ya, Pak. Kelompokmu apa namanya? TBC, to be continue. Ya. Oke. Jadi untuk tugasnya sampai 7.1, Pak. Cuman masih ada error juga. Terus untuk komunikasinya juga alhamdulillah lancar. Pak. Gini. Terus juga cari referensi dari YouTube juga. Untuk kayak aritmatika gitu, Pak. Tuh, masih sampai situ. Oke, yang 71 itu kan paling sederhana itu kan. Harus berinstall di laptop atau komputermu dan bisa dicoba gitu loh. Kalau kamu nggak ngerti, tanya temennya ininya. Karena ini memang 71 itu paling sederhana yang kita coba kembangkan bertahap memang yang kompleks sudah 7,6 dan sebagainya. Tapi di awal itu yang usahakan kamu mengerti betul, menginstal betul, mencoba beberapa fungsi dicoba dikembangkan. Tidak harus lihat dari buku yang kita kembangkan, tapi juga ide apa yang Anda coba tulis di situ, cobaan aja. Kita harus mencoba melancarkan kemampuan pemrograman Python kita gitu. Gitu ya, Catur ya. Ya, siap. Sekarang yang apa? Yang Niko ini apa anunya? Hadir, Pak. Hadir. Gimana Niko? Apa? Yang baru sampai nama timmu apa? Python, Pak. Python ya. Oke. Baru sampai tim saya baru sampai 7.1, Pak. Terus komunikasi dengan timnya lumayan berjalan dengan baik, Pak. Bisa aja, Pak. Oke. Kamu dari sub kampus mana? SMK Plus Pelita Nusantara Cibinong. Oh, Cibinong. Ya, SMK Plus Cibinong ya? Iya, Pak. Depannya SMA Plus PGRI, bukan? Pak, betul. Betul ya? Iya, Aku Pak. pernah ke sekolahmu dulu waktu itu. Oke, Python Niko. Pokoknya komunikasi sama timmu tetap di jalan ya? Iya, Pak. Nah, STMJ. Ya, Pak. Biar Ramji. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Gimana komunikasimu dengan Brilian, Paris dan lain-lainnya? Alhamdulillah, Pak, lancar. Tapi saya belum sempat ini, Pak. Belum sempat kenal-kenalan gitu, Pak. Loh. Kamu nggak tahu kalau ada Brilian? Nggak tahu ada yang lain? Tahu sih, Pak, tahu. Ada Brilian, ada Mas Tio, ada Mas Imam. Terus sudah bikin WA grup kecil? Udah, Pak, udah. Udah ya? Udah. Udah. Ya, kalau udah gitu kan tinggal ngomong aja kan. Kirim fotonya, itunya gitu loh. Ya, Pak. Terus yang mana programnya? Kalau programnya sudah ada yang sudah. Jadi nggak semuanya itu selesai gitu, Pak. Jadi itu Mas Brilian tuh yang sudah, Mas. Kalau saya belum, Pak. Soalnya ini saya ada kendala waktu pemasangan aplikasi Python-nya ini, Pak. Jadi sulit gitu, Pak. Kenapa gagal terus gitu ya di Piscode-nya? Ya mungkin ada yang komputernya berbeda, RAM dan sebagainya. Mungkin ada hal-hal yang mesti dicek lagi gitu loh. Kalian kan bisa diskusi di antara kalian. Oh ini coba mulai dari nol lagi. Kalau di Brilian bisa jalan, harusnya
kamu bisa juga refresh kembali ini gitu untuk pengembangannya gitu. Ya Pak, Itu ini sih. lagi saya coba lagi Pak. Ya Pak. Oke. Coba lagi ya. Dan coba Ya Pak, ya Pak. kembangin itu untuk 71, 72 atau 73. Bikin soal lagi sendiri nggak masalah. Kemudian. Oke Pak, ya Pak. Ya. Oke. Python STMJ udah tadi ya. Coder Ilham. Imam. Gimana coder? Gimana perkembangannya? Ini masih dicoba, Pak. Masih sampai 7.1. Mau tanya Pak, ini kenapa ketika kita run programnya itu ketika sudah sampai bilangan ke-6 itu langsung force close, Pak? Gimana itu? Ya tergantung daripada parameter yang kamu pakai gitu kan. Ini ya kan tergantung juga dari memori yang ada. Kamu sih di situ yang kita mesti harus cek satu-satu. Di mana kesalahannya. Kalau berubah parameternya, kamu misalkan kamu 6 mati kan harusnya banyak kan. Kamu coba diganti jadi 4 aja dulu. 4 jalan nggak? Oke. Naikin lagi jalan. Oke. Tapi begitu 6 kok force close berarti ada sesuatu yang di hardware atau di programnya itu yang mesti perlu dicek lagi. Biasanya gitu kita lihat. Biasanya kalau aku punya masalah dalam satu loop atau satu iterasi itu macet di satu angka, misalkan selalu saya pakai sekitar 1000 atau 500 per putaran gitu ya. Saya akan mulainya itu selalu cobanya itu dengan 5 dulu. 1 sampai 5 jalan. Terus kemudian saya lihat hasilnya. Hasilnya bagus nggak? Oh, sesuai dengan harapan. Kalau 5 itu kan hitung pakai tangan bisa kan? Itu sebagai kontrolnya. Nah, terus kemudian tak naikin lagi ke 10 dan tak kontrol bagus, atau dari 5 ke 7 ke 10 bagus, terus kita naikin lagi mau 100, mau 1000, sejuta per putaran, enggak masalah. Tinggal kapasitas daripada memori atau prosesornya memenuhi enggak gitu. Itu salah satu kita ngetes program sama ngetes alat kita. Itu yang biasanya saya pakai kayak gitu. Itu sih salah satunya gitu. Paham? Ini coba aja sih. Terima kasih. Ya. Iya, Pak. Oke, nah ini yang terakhir Dudu ya, Dudu ya sudah, nanti ya, ada Devan, ada Fahtul. Jadi Fahtul di sini nulis saya nggak punya ini, oke. Jadi Fatimatun, Sahra, Anda ketua timnya Dudu ya? Sahra dengar kita? Halo, Fatimatun? Mana ini anak? Tadi sempat chat dibalas kok orangnya. Nah, Tadi saya chat orangnya balas kok ya. Oh ya, udah tahu ini itu kan. Jadi Fatimatul itu tempatnya di Bandung anaknya. Bandung, dia dari ya? subkampus SMK Negeri 11. Daftaran subkampusnya. Devan ini Batang. Iya, Devan Batang. Siapa lagi yang belum dapat tim? Oke ya. Jadi satu, saya ngecek tim itu kenapa? Karena ini kita nanti urusannya dengan tim. Saya selalu memberikan masukan, tugas dan sebagainya ke tim gitu. Ketua timnya. Jadi jangan sampai ketua timnya itu nggak ngerti anak buahnya, dan anak buahnya nggak ngerti ketua tim. Karena ini kerja teamwork gitu loh. Nah, kerja teamwork inilah yang mempercepat kita mengerti suatu proses. Kalau nggak ngerti tanya, kalau nggak ngerti tanya tim yang lain. Kemudian juga nanti bisa tanya, khusus untuk Python ini ada yang namanya Fikri sama si Nagisa. Saya ngeliat Fikri masuk nggak? Nanti bisa dengar, tapi nggak ada. Nanti kalau nggak, tak masukin di situ untuk lihat seberapa jauh perkembangannya. Sama Nagista, jadi urusan presentasi dan sebagainya nanti diurus oleh 2 asistenku itu. Jadi progres kalian ini yang harapan kita di September ini Python kalian itu makin banyak, makin ngerti gitu loh. Itu dengan
latihan-latihan dengan soal yang ada gitu. Jadi kita harapkan kalian dengan buku itu lebih cepat mengerti gitu. Ini yang sasaran kita. Karena seperti yang kemarin saya tunjukkan, kalian itu harus masuk internasional. Itu program kita sih. Jadi Kaggle internasional itu nanti lihatkan. Kemarin kan hari Minggu kalian bisa dengarkan dari Pak Anton kan, apa pentingnya program. Siapa yang sudah dengar atau siapa yang nggak sempat dengar? Boleh. Silakan, nggak apa-apa. Karena kita punya linknya. Itu bagian daripada kenapa data science itu penting dan seberapa penting untuk yang akan datang. Itu adalah hal-hal yang terbaru dibutuhkan oleh perusahaan besar, perusahaan yang teknologi itu ini. Dan persamaan-persamaan matematik itu function daripada Python itu salah satunya. Tapi juga nanti kombinasi beberapa software itu salah duanya. Jadi masalah-masalah yang ada itu bisa dikembangkan bersama di masa mendatang. Itu yang kita ingin coba Anda mengerti seberapa jauh untuk perkembangannya gitu. Ini Fatimatun Sahra ada tapi enggak atau tidur dia? Daftar di sini. Sarah, aku ingin lihat aja, aku ingin responnya dia gimana. Atau dinyalain terus kemudian dia pergi. Nah, balik lagi ke Mic-nya error kalau di chat gitu, Pak. Oh mic-nya error. Ya sudah. Ya nanti kita lihat aja seberapa anunya dia. Ntar aku tak cari si Infonya sudah coba sampai 7.1. Oke. Ini aku coba minta si Fikri untuk gabung. Jadi nanti Fikri asistenku di Python khusus. Kalau nanti yang lain ada si Faisa, ada yang lain lagi. Nanti kalian akan diajar oleh Pak Risa, mungkin yang ketiga, keempat sama Pak Adit. Kemudian kalau Pak Anton udah Anda dengar sendiri. Jadi ini kan kombinasi dari banyak hal. Dan nanti ada beberapa asisten yang kemarin dia udah masuk ke Kaggle dan pada ranking yang cukup tinggi gitu loh. Ini ya. Jadi sebentar ini si Fikri, ini tak linknya sebentar. Jadi buku itu sebetulnya untuk kalian mengenal dulu Python sedalam mungkin, semua fungsi segala macam subrutinnya itu bisa kalian pelajari dengan cepat. Kenapa bertiga itu saling belajar satu sama lain sebelum nanti pada kesempatan yang lain mulai Oktober kita udah mulai mikir dataset, ngembangkan dataset Anda gitu. Dan PR yang untuk Sabtu yang akan datang itu yang kita minta masing-masing cari masalah. Satu tim itu cari satu masalah aja. Kemudian masalah itu gimana Anda menyiapkan, mengembangkan programnya. Bentar aku tak forward ke sini. Jadi PR untuk Sabtu, ini bentar lagi aku undang Fikri untuk akan cerita tentang Python dan sebagainya. Kalau kesulitan-kesulitan yang detail, itu bisa langsung diskusi dengan Fikri. Dan nanti Fikri udah masuk di dalam WA kita. Nah, nanti Anda bisa diskusi dengan dia gitu, sama Nagis ininya. Jadi seniormu di PENS yang memang kita ajak menjadi tim pengembangan data science ini. Jadi kita punya tim
cukup besar data science ini, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan secara bertahap karena pengertian pengembangan data ini adalah baru mulai disadari di Indonesia. Dan seperti yang terdahulu kita informasikan, data adalah minyak yang akan datang. Pinter-pinteran Anda mencari data yang small. Satu PR untuk yang minggu depan ya. Jadi Anda harus lihat satu masalah di sekitar situ, apapun juga. Terus kemudian Anda coba selesaikan, kemudian buat diagram alirnya. Diagram alir itu yang bagaimana melihat perkembangan yang ada gitu kan. Diagram alirnya, kemudian buat programnya selesaikan dengan Python. Itu. Ini yang untuk minggu depan. Kalau yang seminggu ini kalian dari buku itu dan diskusi hari ini sudah ketahuan apa yang harus dilihatkan. Terus yang kedua, Anda harus cari satu institusi di mana Anda bisa cari datanya nantinya. Jadi satu grup itu harus mulai mikir institusi mana yang akan kita cari datanya. Selain, jadi ada 2 data yang akan kita coba kembangkan. Dataset yang kita siapkan, satu dataset dari sekolah Anda masing-masing, di mana Anda subkampus. Tapi ada satu institusi lain dari subkampus itu yang Anda perlu cari, apakah PDAM, ataukah perusahaan, di mana kita bisa menyiapkan datasetnya, ataukah puskesmas, ataukah warung, atau rumah makan, itu sendiri ya. Jadi satu institusi yang kalian akan bekerja untuk menyiapkan dataset. Dan institusi keduanya adalah sekolah Anda masing-masing. Kenapa sekolah ini kita pikirkan? Karena kita ingin membandingkan sekolah mana, prodi mana yang keterserapannya tinggi, prodi mana yang keterserapannya rendah. Atau dengan kata lain gini, kalau saya punya accounting, jurusan accounting, atau pemasaran, atau TKJ aja, semuanya kan ada TKJ. Bagaimana 5 tahun terakhir, siapa yang masuk TKJ dari SMP mana? 5 tahun terakhir, siapa yang bekerja di bidangnya? Nah, kalau kita punya sekitar 30 sekolah, mungkin lebih, itu kan kelihatan petanya. Apa yang perlu disiapkan, diperbaiki, dikembangkan berdasarkan dataset yang kita cari nanti gitu. Ini ya yang PR kalian. Jadi ya PR untuk yang minggu depan, setiap tim cari masalah di situ buat penyelesaian diagram alirnya, step mana yang harus disiapkan, step mana yang harus disiapkan, step mana yang disiapkan gitu kan. Nah, kemudian dibuat Python-nya. Nah, kemudian yang PR yang kedua, perhatikan sekolah Anda, prodinya apa aja. Nah, Anda kan subkampus. Nah, prodinya apa saja. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Kemudian satu institusi di luar sekolah Anda yang akan grup atau tim itu akan bisa mendapatkan datanya pakai surat resmi jangka panjang. Kira-kira itu. Nah, ini ada Fikri. Fik, dengar suaraku Fikri? Ya Pak, dengar Pak. Ya. Oke Fikri, jadi tadi ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang kaitannya dengan Python. Fikri ini jagonya Python kita sama Nagis. Jadi silakan saya kasih Fikri, karena ada beberapa yang dia tidak bisa run di 7,1 tidak jalan, kemudian paling tidak jalan. Kau bisa kasihkan saran-saran atau pendapat yang untuk memperbaiki. Kalian boleh diskusi dengan Fikri, dan aku bisa minta Dudu, kau jadi moderator bisa, Du? Ya, baik Pak. Bisa. Jadi Du moderatornya, diskusi Fikri yang sekarang meneruskan diskusi tentang Python. Nah, silakan kembangkan bersama. Aku monitor.
Oke. Baik, Mas Fikri. Ini dari teman-teman tadi ada yang error ya, Pak ya? Ya. Itu langsung raise hand aja dari teman-teman yang ada kendala. Silakan raise hand. Nanti kalau memang perlu share screen, nanti biar di share screen errornya bagaimana. Monggo teman-teman raise hand yang terkendala. Enggak, silakan siapa yang mau bertanya boleh. Misalnya lagi ada error di instalasi atau apapun, atau bahkan coding sekalipun kalau misalnya udah masuk coding. Sok siapa boleh raise hand. Ininya mau bertanya lewat chat juga kayaknya nggak apa-apa ya Pak ya? Iya. Mangga sok teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya. Mana tadi tim yang error itu? Siapa error apa Pak? Tadi itu Pak. Tadi itu sudah bisa Mas. Siapa yang error? Saya. Oh, error tadi udah bisa. Course close ya sudah bisa sekarang. Oh iya, tuh udah kalau gitu. Ya. Course close sudah ya. Mas Imam Said ini. Oke. Terus tadi itu siapa ya? Mas Khairul ya? Mas Khairul. Oh, Mas Ferdi, silakan Mas Ferdi. Selamat siang, Mas Dudu Derajat, Mas Fikri Muhammad. Ya, Mas, boleh. Mohon maaf, Mas, ini saya ada pertanyaan sebenarnya bukan terkait error, cuman terkait PDF yang di-share ke teman-teman. Sebenarnya saya mohon maaf, Mas, ini PDF-nya kan Mas yang membuat ya, Mas ya? PDF, wah yang mana nih? Saya juga soalnya kurang tahu nih PDF-nya yang mana. Waduh, belajar Python untuk pemula, Mas. Jadi kenapa Iya, PDF-nya? Iya, Pak. Ada nama. Kami yang bikin itu sama Nagis itu. Oh, yang buku Python itu, Pak? Iya, buku Python. Oh, iya. Gimana Mas kalau gitu? Ini ada satu bahasan di PDF ini yang saya kurang paham. Jadi di sini ada dua jenis dataset, yang mana yang satu itu namanya jenisnya supervisor, yang satunya itu unsupervised. Nah dari sini saya masih kurang paham sih Mas, ini perbedaannya di mana, terus penggunaannya seperti apa ya Mas? Karena saya coba masih belum. Sebentar, saya coba buka dulu. Saya coba buka dulu ininya ya. Ini saya ikut bikin, saya juga nggak punya kopinya. Oh ini. Kopinya banyak. Ini yang menyusun halaman berapa ini ya, Mas Ferdi? Iya. Iya kelihatan. Nomor 6. Nomor 6 coba nomor sih. 6. Nomor 6. 6T2. 6T2, T3. Di bawah lagi Mas. Nah ini. Ada jenis ini, supervisor, pembelajaran terbimbing, data memiliki output. Nah itu gimana ya Pak ya kalau misalnya yang machine learning itu ya Mas. Jadi sebetulnya saya juga nggak sampai sejauh itu sih. Cuman memang dari yang pernah saya pelajari ya, dan ini saya juga masih belajar sebetulnya kalau Python-nya itu masuk ke machine learning. Yang membedakan tuh sebetulnya lebih ke ini sih, lebih ke apa ya? Jadi learning itu bukan pembelajarannya ya, bukan pembelajaran machine learning-nya, tapi machine learning tipikal atau tipe supervised gitu. Jadi ada yang supervised, ada yang unsupervised. Nah, yang semi reinforcement ini saya masih belum pernah mendalami sih. Nah, kalau yang supervised itu, jadi ada dua. Jadi yang pertama yang supervised, kita akan menggunakan apa ya bahasanya ya?
mudahnya ya. Kalau dibahasakan tuh ya. Gimana ya bahasanya tuh? Jadi ibaratnya nih, ini saya berusaha ngebahasakan nih. Jadi misalnya nih kita tuh punya ini gini, kita masuk ke ini ya, kita agak masuk ke detail nih. Ini sebagai contoh aja. Kita itu misalnya punya input nih yang dimasukkan kepada sebuah fungsi yang di map gitu, Mas. Kebayang nggak, Mas? Jadi dalam fungsi itu ada mappingnya gitu. Ya, Mas, kebayang, Mas. Nah, nanti si outputnya itu ketika kita tuh masuk input, outputnya itu akan based, akan berdasarkan disebutnya tuh pair si input outputnya gitu. Jadi apa namanya? Aduh, kalau dibahasakan susah sih. Nah, kurang lebih kayak gitu sih sebetulnya. Jadi intinya sih itu tuh based on input output gitu. Jadi apa namanya, ibaratnya kalau misalnya kita tuh punya fungsi yang di machine learning kan pasti kita ya banyak membuat fungsi yang dalam fungsi itu ya banyak yang akan ada mapping, yang namanya kan kita main machine learning, main data dan lain sebagainya gitu. Nah, apa namanya, akan sangat-sangat bergantung, akan sangat-sangat fix ya, atau bergantung ke pair input output itu. Jadi dalam artian ketika ada input tertentu ya ada outputnya dan lain sebagainya begitu, Mas. Itu kalau yang unsupervised learning itu. Nah, kalau misalnya yang supervised learning tadi itu, sorry, yang supervised learning. Nah, kalau yang unsupervised dia itu pattern-nya itu lebih ini. Jadi kalau saya bahasakan mudahnya sih ya supervised itu lebih lebih terpaku, lebih tertata pada suatu ini tertentu ya, suatu apa namanya, suatu formasi tertentu gitu ya. Jadi punya rulingnya yang secara otomatis terbuat ketika kita tuh mulai melakukan si codingnya itu gitu ya. Jadi pada unsupervised learning itu, sedangkan yang supervised learning. Sedangkan kalau yang unsupervised learning itu dia akan lebih bebas, lebih free gitu. Jadi ada label atau score dari data-datanya yang udah di-preassign sebelumnya gitu, yang udah disediakan kayak gitu. Tapi nggak disediakan tapi nggak terpaku kepada algoritma atau kayak susunan algoritma yang akan kita susun sebelumnya gitu di awal-awal begitu. Kayak gitu, ngerti nggak, Mas? Agak kurang paham, Mas. Agak kurang paham, cuman ya nanti coba saya sambil cari-cari bahasan lain. Gini. Saya tambahin ya. Jadi gini, jadi data itu ada dua. Data yang kita cari, kita susun sesuai dengan input yang sesuai yang kita kembangkan, itu yang kita bilang dengan supervised. Tapi kalau kita dikasih data yang acak semuanya, itu unsupervised, karena kita harus bersihkan. Ada yang noise itu, contohnya itu, kayak gitu. Karena kadang-kadang kan kita punya data banyak, ini datanya apa, korelasi satu sama lain nggak ada. Kita harus cari parameter-parameter yang ada, kayak gitu. Nah, nanti kalau yang nanti tugas-tugas kalian itu yang mencari data di sekolah atau itu kan supervised. Tapi kalau tahu kalian dikasih data Jawa Timur gitu kan, ini apa yang dicari dan sebagainya, itu kan harus dibersihkan datanya. Itu yang kita sebut unsupervised, salah satunya gitu. Oke. Silakan terusin aja. Ya gitu, begitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Gitu Mas, tambahan dari Pak Gatot. Siap Mas. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya ini ya ini aja dicoba cek lah, pokoknya banyak browsing ini mah. Supervised learning apa, unsupervised. Terus tadi ada reinforcement sama apa, satu lagi semi supervised kayak gitu ya Mas. Iya, ada. Gitu Mas. Terima kasih Mas. Siap Mas. Makasih Mas. Ya. Ini ada Mas Rozikin ya, Mas Rozikin Muhammad Hoyekor. Boleh kalau misalnya mau bertanya Mas. Ya, terima kasih Mas Yudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Fikri, ini saya mau tanyakan tentang PDF yang dibuka tadi. Di halaman 24 dan 25. Pertama 24 dulu ya. Ini karena memang dari aplikasi bahasa pemrograman Python ini memang sangat baru sekali untuk saya. Nah, untuk ke bawah Mas, yang 3 halaman 24. Nah, ini memang saya coba untuk running di aplikasi saya coba running. Nah, ini apa karena saya yang ini enggak jalan, apa memang ada salah pengetikan di indeks ini terus saya berulang kali untuk melakukan running ini selalu gagal. Nah, ini ini mana yang salah, apakah saya atau memang di ketikan yang sini itu yang pertanyaan saya. Cuma di bawahnya ada screenshot hasilnya. Nah, saya sebelum sampai di situ karena error juga berulang kali. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya masalah bahasa pemrograman untuk yang import ini memang saya mandek di sini, Mas. Jadi ke halaman 25 ini saya mandek di situ. Ini untuk implementasinya gimana? Saya mohon dibantu karena juga di tim saya juga ini sudah didiskusikan juga. Ini kalau nanti berhenti di sini kita nggak bisa agak kesulitan juga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ini ya, kalau yang ini Mas, yang berarti tadi tuh yang dicoba tuh yang dev sorter ya berarti ya, karena kan tadi bicaranya indeks segala macam ya, yang untuk men-sorting ini bilangan. Nah, itu memang sih bisa jadi memang ada masalah dari codingnya juga Mas. Ini biar saya coba cek dulu ya. Nah, kalau untuk yang ini, kalau untuk yang import, Masnya kalau misalnya sebelumnya udah pernah ini belum menginstall, melakukan instalasi si library-nya gitu. Misalnya ini kan ada NumPy dan ada Matplotlib. Sudah belum, Mas? Belum sih, Mas. Oke. Berarti mungkin masalahnya tuh jadi kalau misalnya ini, Masnya kalau misalnya ngoding itu dari desktop ya, Mas ya? Jadi dari desktop ya, Mas ya? Ya. Mencobanya. Oke. Jadi kalau misalnya instalasi Python itu mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan tidak terlewat. Ada tanda cek ketika ada ingin pokoknya intinya sih ingin sekaligus menginstalasi ada namanya PIP. Nah, menggunakan PIP itu kita akan bisa melakukan instalasi library yang diinginkan, Mas. Jadi misalnya sebentar. Saya coba dulu. Pipe install seperti itu. Misalnya ini saya coba nah, coba saya ini ya izin share screen, Pak, duduk ya. Silakan. Share screen, Pak. Nah, ini apa namanya? Kalau misalnya kita mau menginstalasi package itu, ya saya baru dapat ini, baru dapat si modulnya. Nah, misalnya nih, yang dev software ya, kan ini ada NumPy dan Matplotlib nih yang untuk diimport. Nah, kita pertama instalasi dulu, Mas, dengan menggunakan pip ini. Nah, Masnya mungkin bisa cek dulu apakah pipnya ini sudah tersedia atau tidak gitu. Kalau misalnya kita ketikkan pip seperti ini lalu enter, muncul ya berbagai komen seperti ini, maka ya maka pipnya tuh udah bisa langsung segera digunakan gitu. Biasanya sih pip itu sekaligus dengan instalasi Python-nya ketika diinstal ya lewat setup gitu. Jadi nggak perlu main di environment variable segala macam gitu. Jadi langsung dari setup-nya gitu ada opsi untuk checking apakah si pipe-nya itu ingin diinstal atau tidak.
Nah, kalau misalnya dicek, tapi harusnya sih secara default sih dicek sih, Mas. Nanti Maps-nya bisa langsung menggunakan pip yang kayak gini, Mas. Nah, untuk kalau di desktop, karena saya pribadi emang kalau misalnya memperagakan emang langsung dari online, biasanya dari Google Colab, jadinya nggak perlu install apa-apa. Tapi kalau dari desktop memang perlu install, Mas. Misalnya pip install, kita mau install NumPy, maka tinggal cukup NumPy seperti ini, lalu ditunggu. Nah, ini karena saya udah pernah install sebelumnya, jadi ya requirement early satisfied, nah seperti ini. Atau matplotlib gitu. Pipe install matplotlib. Nah, ini udah terinstall semua, maka ya dia requirement early satisfied, nah seperti itu, Mas. Kalau misalnya ada library yang belum terinstall, maka biasanya dia akan ya ada waktunya tersendiri lah gitu. Ini TK Inter. TK Inter ini untuk seperti membuat ya aplikasi desktop ya yang simple sekali lah gitu untuk UI dan segala macamnya gitu untuk desainnya. Saya install pipe install TK Inter, nah seperti ini. Nah, ini ada masalah versi. Nah, kita cek ke Google perlu versi yang berapa dan lain sebagainya gitu, Mas. Kayak gitu. Jadi Mas ya bisa dicek misalnya nih Mas bingung nih, oh ini matplotlib gimana instalasinya menggunakan pipe. Matplotlib pipe install. Nanti pasti banyak kok Mas ininya. Di sini matplotlib pipe install. Pipe install matplotlib Mas seperti ini. Pipe install matplotlib. Untuk install matplotlib ini sebagai library buat grafik. Begitu Mas kalau untuk yang import Mas. Kalau untuk yang import. Nah, yang ini untuk yang sortir ini memang kalau Masnya pernah coba terus ternyata error, jujur mungkin memang dari sininya juga memang mungkin ada yang error gitu ya, mungkin ada data yang kurang yang nggak ke bawah atau gimana gitu. Nanti biar saya cek dan ya mudah-mudahan kalau misalnya bisa sempat bisa segera direvisi gitu Mas. Itu Mas kurang lebih Mas. Kalau untuk yang import dan untuk yang ini DevSortir ini ya. Tapi kalau yang lain, oke Mas. Kalau yang lain sudah dicoba Mas? Masih ada di sini Mas. Oh masih di sini. Kalau yang sebelum-sebelumnya Mas, kok ada ini Mas? Nggak ada Oh kendala. yang sebelumnya. Oke siap. Oke terima kasih Mas. Oke terima kasih. Oke mangga Pak duduk. Saya izin bertanya Mas Fikri. Ya Mas. Ya Pak boleh Pak. Ini kan Python ini kan multi platform kan. Ini saya kemarin coba-coba tentang environment. Nah, itu kan ketika environment-nya dipisah-pisah, saya coba kemarin itu coba Django. Nah, itu kalau dipisah-pisah environment-nya itu di bagian mana ya? Direktorinya gitu. Di Django ya Mas ya? Iya Pak ya? Iya. Wah lupa saya Django. Dulu sekali saya bikin project pakai Django tuh. Tapi biasanya ada kok. Aduh saya lupa Pak, mohon maaf ini. Kalau Django mah dia emang untuk project apa Pak kalau boleh tahu kalau pakai Django? Bapak mau coba? Iya, ini coba-coba aja. Kebetulan kan ada mata kuliah lain untuk yang web. Jadi ya udah bikin Django ya, pakai Python lewat Django iya. Oh iya Pak. Tapi asik sih Pak kalau pakai Django tuh, simple dia. Gitu Pak. Ya, makasih Mas. Teman-teman yang lain bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Mau ada Mas Fikri? Fik, ceritain ya, yang kamu bikin tuh yang transportasi di grafik itu, kok ceritain aja gimana konsepnya, masalahnya apa dan sebagainya. Kau ceritain itu juga. Oke Pak. Sebentar, mudah-mudahan ada nih grafiknya biar sekalian dilihatin aja Pak. Nah gini. Nah, di waktu itu ya jadi gini teman-teman, waktu itu, nah ini salah satu contoh dari project yang saya sempat buat ya gitu waktu itu Pak Gatot.
meminta apakah mungkin jadi saya ini kerja di Disdik ya, di Dinas Pendidikan di UPTD Tikomdik, dan memang kebetulan memang sangat dekat sekali gitu dengan lalu lintas di depannya yang sebetulnya sih nggak terlalu padat gitu ya, cuman dalam waktu-waktu tertentu gitu itu akan bisa muncul kepadatan gitu. Nah, Pak Gatot dan saya ya penasaran gimana jika kita bisa menggambarkan kepadatan dari si lalu lintas di depan Disdik ini melalui sebuah grafik, sebuah chart gitu. Terpikirlah untuk menggunakan chart. Nah, ini apa ya sebutnya ini ya, Spirit.com kalau nggak salah tuh. Seperti chart seperti ini aja. Di sini tergambarkan, nah gini cara bacanya. Jadi misalnya pada angka-angka yang di sebelah kiri ini ya, kan ada yang X ke sebelah kanan, terus ada yang Y ke atas gitu ya, yang sebelah kiri ini. Nah, yang Y ini, yang sebelah atas ini, koordinat Y ini itu adalah dalam jam dari 0 sampai 24, tapi di sini terdeteksinya 25, hanya terlebih sedikit aja, tidak masalah. Jadi dari 0 sampai 24. Jadi di sini kita bermaksud untuk menghitung atau mengkalkulasi kepadatan dari kendaraan di depan kantor Disdik ya gitu. Parameternya itu adalah kayak misalnya pada jam pertama berapa kali kendaraan itu lalu lalang gitu di depan kantor saya gitu. Di Disdik ini gitu. Oh, misalnya pada jam pertama di sini bisa dilihat 25 kali di jam 00, di jam 12 malam gitu. 25 kali kurang lebih segini gitu kan. Terus naik nih ke antara jam 0 sampai jam 5 lah, pokoknya masih dini hari, di sini 30 begitu. Terus di sini ada mulai mendekati ke jam 5 35 dan seterusnya gitu. Nah, di sini kita bisa melihat gambarannya bahwa sebetulnya kepadatan lalu lintas di depan Disdik saja ini itu lebih banyak, lebih padat itu kira-kira mendekati ke jam berapa dan sebanyak berapa gitu. Di sini kalau teman-teman baca, kepadatan paling tinggi itu adalah di antara jam 10 sampai jam 15, jam 10 pagi sampai jam 3 sore gitu. Di mana ini kepadatannya tuh ya banyak sekali, bervariasi gitu, 30, 35 sampai ini ada yang mulai mendekati 40, dan paling padat itu ketika mulai mendekati ke jam 8 malam, jam 20 gitu ya. Di sini hingga hingga 40 mobil yang lalu lalang gitu jumlahnya gitu, dan seterusnya di sini sampai 24, masih banyak lewat juga nih ternyata di antara jam 30, dari antara 35 sampai jam 40 gitu. Nah, kalau ini saya representasikan juga menggunakan grafik batang, meskipun sebetulnya sih kalau saya lihat memang tidak banyak yang tergambar dari sini karena memang grafik batang rasanya kurang cocok kalau untuk perbandingan dengan data yang diterima gitu. Nah, kalau ini adalah kalau misalnya tadi dalam 24 jam, nah ini adalah dalam seminggu atau 5 hari kecuali weekend, Sabtu dan Minggu. Di sini bisa dilihat teman-teman dengan angka yang sama juga sampai 40 paling maksimal gitu ya. Jadi nggak pernah dalam satu minggu, dalam satu jam itu yang lewat itu lebih dari 40 mobil, nggak pernah, karena emang di sini emang nggak sepadat itulah gitu letaknya tuh. Di sini di minggu pertama di hari pertama nih ya, hari Senin ini ternyata kepadatannya itu tidak lebih tinggi gitu. Di angka sekitar 20, antara 20 sampai 22, 21 sekian lah gitu. Terus hari Selasa nih yang B, di hari Selasa dia udah mulai naik nih ke 30 gitu. Hari Rabu malah turun ke 20 nih yang paling kecil, dan hari Kamis ini justru yang sangat-sangat tinggi di di angka 40 gitu. Karena kalau saya ini kalau misalnya usut punya usut, kalau saya cari tahu, oh ternyata kan di Disdik ini kan di sebelahnya juga ada kayak semacam kantor cabang Telkom gitu, terus di sebelahnya juga ada kayak semacam hotel gitu, dan mereka emang jam operasinya atau jam sibuknya itu emang banyak di hari Kamis seperti itu. Termasuk di Disdik juga gitu, banyak sekali agenda-agenda, ada
ketika ada guru pergi ke bidang GTK gitu misalnya, mereka seringkali melakukannya di hari Kamis gitu. Meskipun saya kurang tahu ada apanya gitu. Nah, hari Jumat udah mulai turun lagi di sini. Namun hari Jumat ini ada banyak sekali orang yang ikut melaksanakan sholat Jumat di Disdik karena memang kan dibuka gitu untuk umum. Jadi ya memang turunnya tidak jauh sekali sampai seperti seperti hari Rabu di alfabet C ini gitu. Seperti itu. Jadi itu yang saya pernah buat bersama dengan Pak Gatot tahun lalu menggunakan Python dengan menggunakan chart spread seperti ini dan juga ada chart grafik seperti ini. Ini spread juga sama. Namun ini representasinya itu berbeda lah gitu. Kalau ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dengan masing-masing 5 hari. Seperti itu. Yang begitu ya Pak ya waktu itu ya Pak Gatot. Iya, betul. Jadi ini sebetulnya kita salah satu bentuk kenapa aku tadi kasih PR Anda untuk cari masalah di sekitarmu itu. Masalah apa yang bisa dianalisa datanya, dikumpulkan datanya dan dicari grafiknya, trennya bagaimana. Karena data itu bisa dilihat. Data yang masih noise-nya banyak itu dihaluskan, atau data yang hilang beberapa poin. Saya pernah ngurusi data 100 tahun waktu di Jerman. Itu ada beberapa tahun atau beberapa bulan hilang. Nah, hilang itu prediksinya gimana untuk melihat korelasinya kayak gitu. Itu ada caranya, ada di lock-kan atau di loan-kan sehingga mendekati satu korelasinya, misalkan sehingga diisi prediksinya gitu. Biasanya untuk melihat satu tren. Dan tren yang sekarang terjadi tergantung masalah yang mau kita selesaikan. Jadi yang tadi dengan Fikri itu kita cuma pengen lihat kepadatan di depan kantor itu sebagai satu contoh. Sehingga dari data itu bisa kelihatan. Kalau kita ngundang tamu ke kantor distrik, jangan hari Kamis karena padat, macet. Itu tadi kan 40 misalkan hari Kamis. Tapi sebaiknya hari Rebu karena kecil, sepi gitu kan. Jadi kalau itu akan dipakai untuk ngundang rapat dari banyak kepala sekolah. Karena sebaiknya Rebu. Kenapa? Rebu itu nggak banyak gangguan karena frekuensi daripada kendaraannya kecil. Atau juga di dalam satu jalan itu di depan kantormu atau sekolahnya kalian itu kan bisa kelihatan. Kalau depan sekolah itu pasti yang ramai itu pagi waktu masuk dan sore waktu pulang, itu jelas. Tapi di antaranya itu berapa banyak naik turunnya. Nah, itu juga bisa diamati seminggu seberapa jauh, sebulan berapa jauh, dan mana yang kosong, setahun seberapa jauh, karena data itulah yang perlu dilihat perkembangannya. Ataukah yang lain, contoh yang lain, saya punya pabrik susu ultra. Kemudian daerah pemasaran saya di Jawa Timur 3 kabupaten dan ada 30 kecamatan. Saya akan bagi pada awalnya semuanya dapat 100 kotak di tiap kecamatan. Tapi tiap minggu akan kita cek kecamatan mana yang cepat habisnya, kecamatan mana yang cuma sedikit. Nah itu kita akan analisa selama 1 bulan misalkan 100 kecamatan itu, dan itu akan kelihatan datanya bahwa kecamatan Lawang contohnya atau di Mojokerto itu yang paling cepat habis, tapi yang di Ponorogo enggak. Sehingga distribusi yang berikutnya lagi, bulan berikutnya lagi, Ponorogo hanya tak kasih 10% atau 50%, tapi yang Mojokerto tak naikin kapasitasnya sampai 50-100%, sehingga terjualnya jadi tinggi di sana. Jadi kalau jadi perusahaan itulah kecepatan produksi harus diimbangi dan kecepatan terjualnya. Tapi keterjualannya di mana itu harus diamati dengan data gitu. Itu salah satu aplikasinya ya. Nah, dan kenapa ada grafik tadi, nanti ada 3D untuk melihat perkembangannya. Dan kalian harus melihat satu hal-hal yang terkait dengan ini kayak gimana sih, ini kayak gimana sih, kayak gitu. Kalau untuk sekolah, jelas. Contohnya kalian kan sekarang dari satu sekolah di SMK. Yang perlu kita lihat ya, nanti kalau Anda mau ngambil salah institusi itu, jurusan mana yang paling laku, satu itu.
data yang perlu dicari. Oh, jurusan otomotif, oke. 5 tahun terakhir muridnya otomotif dari mana? SMP mana? Dan 5 tahun terakhir otomotif itu keserap di mana? Sehingga itu kelihatan. Kebanyakan yang masuk otomotif itu adalah anak-anak yang pinter dari SMP 1 atau SMP 3 yang NEM-nya tinggi gitu kan, misalkan gitu kan. Terus diolah di situ, kemudian karena diajari segala macamnya, masuk ke lulusannya kita lihat keterserapannya di mana. Oh, paling banyak keterserapannya di HAS atau mana. Nah, itu kan merupakan suatu data. Terus kita bandingkan dengan sekolah yang lain yang sama gitu kan. Kenapa di sini otomotifnya yang nganggur 50%, kalau yang di sini tadi cuma 20% yang nganggur. Nah, sekolah ketiga ternyata yang nganggur 80%. Kenapa gitu kan? Nah, di sini kan kelihatan. Kalau saya sebagai kepala dinas atau jurusan otomotif itu akan lihat, oh kenapa dia itu bagus karena begini, kenapa itu kurang karena begitu, sehingga kalau kita mau kembangkan jurusan otomotif itu standarnya standar tinggi di sekolah itu gitu. Atau kalau yang di SMA gini, kalian pernah di Jawa Timur kan tahu ada SMA yang terbaik itu SMA 5, kalau di Jawa Barat itu SMA 3. Kita pernah ngetes ulangan SMA 5 itu kita pakai pada 114 SMA se-Jawa Timur dari 38 kabupaten kota. Ada yang 2 atau 3 dan sebagainya. Ulangan kimia atau ulangan fisika atau ulangan yang manapun juga ya. Ya, kita 5 mata kuliah. Untuk yang waktu itu masih ada senam PTN. 2 tahun 3 tahun yang lalu kita coba. Apa yang terjadi? Ulangan yang di SMA 5 sekolah yang terbaik itu yang rata-rata anak-anak 80 90. Tapi begitu di soal yang sama ditaruh di Ngawi, ditaruh di Banyuwangi, itu yang bisa jawab siswa di sana itu cuma 20%, 15%, 30%. Berarti kan kelihatan gap-nya kan. Gap-nya itu kelihatan. Bahwa di Banyuwangi, di Ngawi atau di Madiun dibandingkan SMA 5 untuk matematik atau kimianya jauh sekali. Nah, apa yang harus disiapkan? Ya, distandarisir tinggi. Itu salah satu upaya yang kita lakukan supaya tidak terlalu jomplang gitulah. Itu salah satu, itulah gunanya data, salah satu yang selalu kita pakai. Atau prediksi-prediksi yang akan datang itu juga bisa, karena prediksi sekarang seperti yang tadi, kalau Anda ikut yang hari Minggu, itu kan prediksi yang dikembangkan, diceritakan oleh Pak Anton dari Amerika, itu yang sekarang sedang berkembang banyak di Amerika. Amerika nya perusahaan multinasional itu. Dan perusahaan multinasional memerlukan orang-orang yang, atau harapan saya kalian itu menjadi asisten data science, siapa yang mau. Terus kemudian mengkolek data, bagaimana sih yang mengembangkan data set, bagaimana sih noise-noise itu dihapuskan. Kemudian nanti yang tadi ditanyakan tentang beberapa struktur data itu nanti yang ngajar itu Pak Rizal dari Simolek. Nah, kita lagi cari waktunya. Nah, itu akan diajari trik-triknya untuk menghaluskan data, menghapus noise, kemudian melihat trennya, kemudian buat matriksnya. Jadi segala macam model harus dibuat untuk meyakinkan para pimpinan sebaiknya begini, dasarnya ini, sebaiknya itu, dasarnya ini, itu. Ya seperti yang grafiknya si Fikri ini. Fikri itu untuk salah satu yang nyata adalah untuk itu. Untuk kalau buat rapat di distrik Jawa Barat Rabu jangan Kamis. Nah, kalau Jumat harinya pendek, Selasa udah kelihatan tadi, Senin juga kelihatan. Jadi Rabu kan yang paling rendah trafiknya sehingga semuanya lancar. Jadi hal-hal yang sederhana tapi untuk mengambil suatu keputusan. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu akan berdampak sesuatu yang lebih efisien gitu. Kira-kira itu, Doni ya. Iya, Pak. Tambahannya. Nah. Ada yang tanya, silakan kita tanya ke Fikri. Mbak, kalau misalnya mau ditanyain lagi, teman-teman. Fikri, nanti kamu tak masukin di dalam Python script itu, nanti kalau ada tanya langsung di WA grup aja ya, Fik ya. Oh iya, boleh Pak, boleh Pak. Ya, itu, jadi lebih leluasa ya Pak ya. Leluasa tidak hanya gantung 2 jam ini. Silakan tanya aja ke Fikri sama Nagis untuk Python dan sebagai yang run program ini gitu. Itu ya. Iya Pak.
Siap. Jadi semuanya jelas ya. Kalian tadi yang dijelaskan oleh Fikri itu adalah masalah yang ada di depan kantornya Fikri tahun lalu. Nah sekarang kalian harus cari satu masalah di dekat kantormu itu, sekolahmu itu atau apapun juga. Kemudian bagaimana Anda presentasikan aja minggu depan atau nanti bisa diskusi sama kita di WA Group atau dengan Fikri. Masalahnya apa gitu, kemudian diagram alirnya bagaimana, kalau nggak ngerti diagram alir atau algoritmanya ya dicek lagi di buku atau di internet, kalau nggak ya ditanya di WA Group, kemudian di run programnya dari diagram alir itu silakan run Python-nya dengan software atau instalasi yang sudah Anda kembangkan dengan tadi dengan install beberapa subroutine atau library-nya gitu. Itu ya. Jadi ada 2 PR, cari masalah, per grup cari masalah. Kemudian gimana penyelesaiannya? Kemudian coba selesaikan dengan Python kayak gitu. Dan yang PR yang kedua ya inisiatif perusahaan ataukah satu sekolah. Jadi ada program itu, grup apa yang kalian atau perusahaan apa yang kalian akan bisa masuk datanya, apakah puskesmas, apakah PDAM, apakah ini dengan penjelasan yang sekarang 2 kali ini kalian sudah mulai mikir gitu kan. Jadi Anda masuknya Oktober, tapi di situ kita bisa diskusi di setiap Sabtu. Pak, saya punya masalah ini, ya udah. Apa yang harus diperhatikan? Ini, cek, catat aja data-datanya. Kemudian apa masalahnya? Masalahnya adalah itu. Kemudian bagaimana penyelesaiannya, bagaimana grafiknya dan sebagainya gitu. Dan satu sekolah di mana jadi subkampus itu aku perlu tanya prodinya apa saja. Nah, nanti kita akan coba kembangkan bersama-sama dari 17 grup ini atau sekitar 40-an lebih, 45-an lebih itu 45 sekolah itu yang coba nanti datanya kita kerjakan bareng-bareng sebagai pengembangan dataset untuk sekolah mana yang prodi mana yang bagus, prodi mana yang harus ditutup atau dikurangi atau ditambah ilmunya. Dari data itu kelihatan nanti. Jadi ini bagian daripada pengembangan portofolio kalian. Saya kira itu. Ada lagi pertanyaan, silakan. Silakan tanya ke saya, ke Fikri, Dudu, atau Bayu. Mau tanya Python atau bebas boleh. Kamu cerita apa yang sudah kamu kerjakan di distrik itu, Fikri? Jadi mereka kan juga adik kelasmu itu. Gimana saran-sarannya, apa yang cari kerjaan yang kaitannya dengan IT di mana aja? Pengalamanmu gimana? Kau ceritain aja. Belum kita tutup. Ya gini teman-teman, saya kan di Disdik ya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, di UPTD Tikomdik, Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Jadinya emang banyak ya urusannya tuh sama ya IT lah gitu. Dan saya kebetulan ada di divisi Research and Development di situ. Jadi ya intinya sih tempat untuk mengembangkan dan juga untuk meneliti gitu, penelitian research kayak gitu. Nah di situ dibagi juga saya di tim pengembangannya gitu, di development. Dan banyak sih, misalnya saya banyak membuat aplikasi menggunakan Python, pernah juga pakai Django meskipun udah agak lama banget sih sebetulnya dari sejak saat itu. Dan banyak sih aplikasinya, aplikasi yang prototype, aplikasi misalnya yang prototype itu ya kayak ada aplikasi untuk buku tamu, aplikasi untuk rekap absensi, jadi untuk bisa menampilkan siapa saja pegawai Tikomdik yang dia itu terlambat gitu. Sampai aplikasi yang memang yang paling besar yang pernah saya develop itu aplikasi LMS yang rencananya sih mau dipakai ya untuk ya sekolah-sekolah se-Jawa Barat gitu. Namun memang prosesnya masih panjang sekali gitu. Prosesnya itu masih panjang sekali, masih
masih butuh tenaga juga, butuh SDM juga gitu untuk bisa menyelesaikannya kayak gitu. Jadi deadline-nya masih panjang sekali gitu. Nah, di sisi lain, meskipun memang saya nggak masuk ke tim itu, ada juga tim research. Nah, tim research ini menggunakan Python, teman-teman. Di mana mereka ini, jadi sekarang tuh lagi ngebangun robot, Pak, di Disdik itu. Bangun robot humanoid dan juga robot fish kayak gitu. Robot ikan yang dia itu bisa berenang untuk nantinya bisa mendeteksi kedalaman air, tingkat keasaman, pokoknya kualitas air semuanya bisa diukur oleh si robot ikan ini gitu, yang bentuknya tuh seperti hiu gitulah. Terus ada juga robot humanoid yang dia sudah bisa bicara, sudah bisa mengenal orang lain gitu. Wah, itu luar biasa sih timnya. Juga apa namanya, sudah bisa mengimitasi atau menirukan gerakan-gerakan dari orang yang dia lihat kayak gitu. Tangannya itu bisa bisa bergerak sesuai dengan apa yang dia lihat. Misalnya kita berdiri di depannya, kita angkat tangan kiri kita ke atas gitu misalnya. Nanti dia akan mengangkat tangan kirinya ke atas juga kayak gitu. Jadi itu robot humanoid yang kita kembangkan. Sekarang tinggal lagi mikir gimana caranya supaya dia bisa menjaga keseimbangan, karena kan pakai kakinya beneran kaki gitu. Jadi gimana lah itu, pokoknya ada ilmunya lagi mungkin ya, karena kan beda sekali ini dengan robot. Kalau robot anjing mungkin gampang karena 4 kaki gitu kan, di bawah semua jadi gampang. Nah kalau yang humanoid ini kan bingung karena manusia kakinya cuma 2, gimana caranya supaya dia bisa menjaga keseimbangan kayak gitu. Sudah sekarang lagi dikembangkan juga voice recognition supaya dia itu bisa menerima perintah lah gitu. Jadi di situ kan ada banyak sekali Python digunakan pada controllernya, IoT-nya gitu, menggunakan Arduino dan Raspberry di situ. Python digunakan juga pada akalnya gitu, lewat voice recognition, terus artificial intelligence. Katanya nanti mau saya juga masuk ngerti neural network, katanya tuh bakal digunakan gitu deh robot humanoid itu gitu. Banyak lah pokoknya. Jadi gitu dari research and development itu. Saya pengen gabung juga, cuman gak ada waktu sebetulnya karena aplikasi banyak banget deadline-nya gitu yang ini. Gitu Pak. Lagi banyak sekali pokoknya di Disdik itu sekarang. Bagus lah. Jadi ide-ide sudah dikembangkan, terutama yang humanoid. Humanoid yang terbaru kan dia udah jadi kayak pelayan kita, ceweknya cantik, kemudian dia bisa ngepel, bisa ini, bisa itu kan. Ada videonya kan. Iya Pak, itu luar biasa itu. Nah, tapi yang kita bagus lagi, yang kita perlunya apa ya? Dari situ akan timbul inovasi-inovasi pengembangan yang sebagainya. Jadi tadi yang Python untuk Arduino, artificial intelligence, network kan itu yang kita kasih di buku itu memang gabungan dari beberapa dosen, itu pemula, tapi detailnya untuk AI dan learning machine itu tinggi, banyak datanya. Saya kira itu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Jadi ini hanya penambahan wawasan apa yang sudah kita. Kalau PENS, Politeknik Elektronika itu dia rajanya robot se-Indonesia dia. Nah, kalau lomba robot PENS selalu menangan. Tapi di Surabaya nanti tinggal siapa yang tertarik ya tinggal memperdalam di sana. Gitu. Kira-kira itu. Masih ada yang perlu dipertanyakan lagi? Silakan. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan sampai di sini. Tapi kalian lengkapi tugas-tugas yang kemarin belum jadi, yang belum jalan. Anda bisa konsultasi sama Fikri di dalam WA Group kaitannya Python. Terus kemudian PR cari masalah. Kalau kemarin Fikri tadi tunjukin masalahnya macetnya traffic di depan itu. Tapi Anda silakan aja cari masalah yang kemudian bisa coba diselesaikan melalui Python dengan pengetahuan Anda, level Anda menguasai itu. Nggak perlu takut, sempurna pasti enggak, tapi dengan situ kan bisa diperbagi terus-menerus untuk makin lama makin bagus gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih buat semuanya.
Sampai ketemu lagi hari Sabtu. Bagi yang mereka belum menyelesaikan yang 71, 72, 73, tolong diselesaikan. Terus kemudian tambah PR2 tadi itu ya, dipresentasikan Sabtu minggu depan setiap timnya ya. Ada 17 tim akan presentasi sampai mana progresnya gitu kan. Terutama kerjasama antar tim itu perlu. Kerjasama di antara kalian untuk mempercepat, saling mengerti, saling belajar. Selain Anda kan juga banyak yang belajar dari dosen dan dari PENS. Ini adalah hal-hal yang kita coba develop bersama dengan Syamil. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.